Itu kemarin tuh mulainya tanggal hampir pas sebulan lalu ya. At the time of this recording, hampir pas sebulan lalu kayaknya. Tanggal 24 bukan Iya, sih ya? 24. sekitar sekitar tanggal segitulah ya sudah Mm-mm. mulai ya. Mm-mm. Eh, tapi kan sebenarnya ini ramenya itu udah dari mulainya itu sebenarnya udah dari jauh-jauh hari. Mm-mm. Bahkan kan eh, kalau kalau berdasarkan mainstream media, the so-called quote unquote aneksasi dari Crimea itu mulai yang waktu itu adalah bagian dari Ukraine itu 2014 kan. Iya, iya. Awalnya dari situ Mm-mm. waktu waktu Yanukovych diturunkan kan. Iya. Apa pergi pergi Mm-mm. meninggalkan Ukraine. Kabur ke Rusia Itu. ya katanya. Iya, kalau nggak salah kabur ke Rusia apa ke Polandia ya, lupa Mm. deh. Iya. Ya pokoknya meninggalkan negara itu aja kan. Mm-mm. Iya. Cuman yang Banyak proses. Cuman yang parah-parahnya sekarang itu baru bulan lalu mulainya. Saya ingat itu hari Kamis kok nggak salah. Pagi-pagi kan Hmm. itu dari tanggal 21, 22-nya udah mulai ada berita-berita gitu kan. Ini kira-kira gimana nih Nah, si apa tank baja udah ngelilingi sekitar border, terus habis itu pasukan udah mulai banyak. Tiba-tiba subuh-subuh saya ingat tuh. Jam berapa ya? Jam 5-an gitu nggak salah. Tiba-tiba si HP saya bunyi. Kan saya ada pakai yang buat apa berita Jerman gitu. Tiba-tiba headline-nya hmm, serangan sudah dimulai di Ukraina gitu. Waduh, langsung gitu. Mau tidur lagi juga susah. itu kan tarik ulur kan. Iya, mm, Eh, kalau nggak salah waktu itu, kalau saya nggak salah ingat Rusia udah deploy pasukannya di perbatasan kan, di border kan. mm, mm, Terus waktu itu Zelensky yang mulai ngomong duluan kan. mm, iya, Oh, tolong ini itu apa segala macam. Ya intinya mengemukakan sikap lah gitu kan. mm, Terus kalau nggak salah dari NATO juga udah mulai ini kan, terutama Amerika kan. mm, Biden ya udah mulai ngomong ngancem-ngancem. Terus tiba-tiba Rusia menarik pasukan, saya ingat loh. mm. Ya kan, Rusia enggak gitu, tarik pasukan. Iya. Jadi lo ngikutin tuh, kalau nggak salah, kalau di Indonesia itu siangnya kalau nggak salah. Siangnya apa malam, beda sehari kalau nggak salah ya. Mm, mm, Ditarik pasukan, terus tiba-tiba, kan kalau nggak salah dikasih waktu berapa hari tuh. iya. 2 hari kalau nggak salah ya. Kalau nggak ditarik pasukan, perang kita kan gitu kan. Mm, mm. Ditarik pasukan, terus tiba-tiba ada berita Rusia mendukung milisi eh, apa eh, Donetsk dan Luhansk ya kalau nggak Iya, salah ya. Donetsk dan Donetsk Luhansk. dan Luhansk. Mm, Nah, untuk membebaskan diri dari Ukraina karena mm, dua dua wilayah itu adalah wilayah yang apa bukan dikuasai, ditempati mayoritas warganya adalah warga yang berbahasa Rusia atau mm. bersuku bangsa Rusia gitu kan, Iya. yang selama ini eh, di katanya diopres Mm, iya, iya. oleh militer Ukraine gitu Iya, kan. iya, betul. Bentar, saya juga ini ada nih. Saya udah tulis persis kata-kata ya si Putin, cuman ya udah di translate ke bahasa Inggris, translate juga ke bahasa Indonesia sama saya sendiri. Dia bilang kan di sini Ya, nih, ya. di pidatonya ini, special military operationnya itu, dia bilang apa memberi perlindungan bagi mereka yang dilecehkan dan menjadi korban genosida dari pemerintahan Kiev, serta melakukan demilitarisasi dan denasifikasi Ukraina katanya. Nah Hmm, itu eh ini kita berusaha netral ya karena kita kan hmm, Indonesia ya, udah nggak ada iya, hubungan juga. hmm, Cuman mungkin eh, teman-teman perlu tahu ada beberapa ya seperti yang kita bahas di episode pertama, yang namanya sejarah itu selalu punya
lebih dari satu perspektif, Mm-mm. Iya, ya kan? betul. Mm-mm. Menurut Ukraina begini, menurut NATO begini, Rusia juga punya penjelasan sendiri gitu. Iya, iya. Mm-mm. Mana yang betul kita nggak tahu, Mm-mm. kita nggak tahu. Tiap orang punya punya versi sendiri-sendiri. Mm-mm. Rusia selalu bilang bahwa eh, Ukraina itu, terutama Zelensky-nya adalah ini neo-Nazi kan, Iya, iya, neo-Nazi. Mm-mm. ya, neo-Nazi gitu. Bahkan ada beberapa beberapa foto-foto yang katanya di mall-mall Ukraine itu ada pampang bendera Nazi. Swastika Apakah itu betul ya? maksudnya. Saya juga nggak tahu. Ya, swastika itu. Mm-mm. Nah, em, terus karya dari Ukraine dibilang bahwa memang Rusia, dan dari versi NATO ya, Rusia memang dari sejak lama selalu pengen aneks Ukraine kan. Iya, iya. Rusia itu ngerasa bahwa Ukraine itu adalah, dan memang betul, Ukraine itu dulu adalah bagian dari Soviet kan. Mm-mm. Mm-mm. Iya. Cuman So, mungkin yang saya mau ambil tarik gitu ya Pak. Eh, Coba lihatnya itu yang saya pikirin gitu. Maksudnya untuk si Putin bilang dengan jelas bahwa ini adalah sebuah apa? eh, Memberi perlindungan bagi yang menjadi korban genosida gitu dan juga serta melakukan demilitarisasi dan denasifikasi gitu. Untuk bilang ya, mereka neo-Nazi gitu ya. Tapi kan itu kan term yang sangat spesifik kan untuk bilang betul, satu betul, grup betul, itu Nazi gitu. Nazi kan itu dapatnya betul. dari nasional sosialismus dari ya partai Jerman pada zaman Perang Dunia II dan sebelumnya gitu. Dan itu kan Ya, sebenarnya ya kita nggak bisa sembarangan atribusiin ke kelompok manapun gitu, ya kan? betul. Untuk bilang, Itu Nazi itu sama bobotnya dengan kalau di Indonesia itu PKI. mm mm iya, Ya, iya, mm PKI di Indonesia, terutama untuk generasi-generasi yang lebih tua, itu seperti mendatang. Kalau kita nyebut PKI itu jadi sama kayak membawa trauma kan. iya, 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 Bagi orang exactly, Eropa juga menyebut nama Nazi itu trauma mereka. mm Apalagi di Jerman, Ray lebih tahu lah. Di sana iya, sampai iya, ada monumen, apa segala macam kan. mm Dan hampir di semua komunitas Yahudi di Eropa itu selalu punya museum Holocaust, selalu iya, ada. iya. Di sini juga banyak banget, ya apalagi di sini. Iya kan? Mm-mm, Nah, sampai di Indonesia kemarin yang sempat ribut itu karena ada komunitas Yahudi di daerah Tondano kalau nggak salah. mm Mereka mau bikin museum itu gitu loh. mm, iya, iya, Ditolak sama Indonesia. Nah, mm tapi that's another thing lah. iya, Eh, jadi bagi Putin untuk berani ngomong Nazi, sebenarnya pasti dia punya alasan tertentu sih. iya, iya. Cuman yang benar, Pak. Maksud saya itu gimana ya? Untuk bilang itu dinazify itu kan suatu hal yang a heavy claim gitu ya. Bilang itu kan Ya, suatu heavy claim karena ya kita tahu juga dari sejarah Perang Dunia II dan post World War II itu ada waktu di mana Uni Soviet itu mereka juga uh, help the West untuk dinazify Jerman kan dalam Nuremberg trials dan betul. lain-lain gitu. Dan jadi mungkin apa ya? Mungkin ada suatu implikasi bahwa untuk dinazify itu untuk di westernize gitu. Di bukan di DI tapi DE ya di Ya, westernize. Jadi pada saat si Putin bilang ini itu suatu teori yang saya dapat dari eh, namanya Profesor Jason Stanley dari Profesor Yale. Dia bilang bahwa ya, mungkin jadi Nazi itu Uni Soviet apa samakan dengan West gitu, dengan Barat. Jadi untuk bilang denazify itu untuk stop westernization from coming to Russia gitu. Nah, jadi apa ya? It's a great claim karena it goes down to the roots of people who have trauma from the age of the Nazis gitu kan. Nah, ya, padahal pada saat ya kita lihat juga bahwa Zelensky sendiri keturunan orang Yahudi gitu kan. Untuk bilang dia ya, betul. participate dalam neonazisme itu kan jadi kayak sedikit apa ya kontradiktif gitu loh.
Dan Iya, aneh. leluhurnya juga Karena, great grandfathernya atau grandfathernya juga kalau nggak salah meninggal dalam peperangan karena dia eh, menjadi korban Nazi gitu. Jadi itu suatu hal yang ya, sangat kelihatan propaganda gitu ya, kalau bisa dibilang lah gitu. Mm-mm. kalau dari satu sisi memang kita berpikir seperti itu ya. Saya juga nggak ketemu nih kalau disebut neonazi. Betul, ya meskipun ini kan kita ngambil dari sumber-sumber media yang ada, kita nggak tahu aslinya seperti apa. Iya. Mm-mm. Mm-mm. Disebutkan bahwa Zelensky ini adalah seorang keturunan Yahudi, Mm-mm. di Mm-mm. mana Nazi itu dulu kan kita tahu menyasarnya orang Yahudi, Mm-mm. antisemit lah intinya kan begitu. Iya. Mm-mm. Nah, mana mungkin seorang Yahudi mau ngebunuhin orang Yahudi lagi kan intinya Iya. begitu. Iya, kalau dengan pakai kata nazisme yang sesungguhnya gitu ya. Betul. Mm-mm. Ya, kalau pakai kata nazisme yang sesungguhnya. Betul. Tapi apakah denazifikasi itu equals dengan atau adalah kata lain daripada dewesternisasi? Mm. Nah, itu kata profesor itu sih ya. Iya. Mm-mm. Kalau pasti dia juga punya apa namanya Researchnya sendiri. eh, research ya, Mm-mm. research secara saintifik lah gitu ya. Mm-mm. Makanya dia punya 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 data seperti itu, berani ngomong seperti itu kan. Mm-mm. Cuman kembali lagi, itu adalah versi Barat Mm-mm. di Iya. Yale kan. Iya. Mm-mm. Ya, eh, seperti kita tahu setelah berjalan beberapa hari ini kan keluar tuh reportnya bahkan dari Departemen Pertahanan Rusia kan mengeluarkan report Mm-mm. bahwa ternyata di Ukraina itu ada biolabs kan. Dengar Mm-mm. nggak, Res? Enggak, belum. Saya belum dengar itu. Ada biolabs katanya. Oke. Sampai dikeluarin tuh statement resmi, dokumennya apa segala Mm-mm. macam. Sampai dibilang bahwa Ukraine itu ada biolabs yang ran by US. Oke. Oke. Ya. Nah, biolabs ini salah satunya adalah eh, apa mengadakan percobaan dengan beberapa jenis apa namanya penyakit yang gampang nular lah ya, Mm-mm. Mm-mm. seperti kolera, terus yang saya baca tuh kolera, terus apalagi gitu. Mm-mm. Eh, bahkan disinyalir Mm-mm. bikin apa percobaan dengan eh, COVID. Mm. Oke. Nah, gitu. Jadi kan sedangkan US kan selama ini selalu menunjuk China yang bikin kan. Mm-mm. Mm-mm. Iya. Ya, China yang bikin katanya COVID apa segala macam. Ini kan jadi istilahnya jadi entangled kan, bingung kan. Mm-mm. Rusia Mm-mm. dekat sama China. Dalam tanda kutip Zelensky awalnya ya pengen dekat sama NATO, yang Mm-mm. notabene adalah bawahannya. Ya kita iniin lah NATO, meskipun fakta pertahanan kita tahu lah bosnya siapa, Amerika kan Iya. gitu. Iya. Mm-mm. Ini kan dekat ke sana gitu. Mm-mm. Ini bilang denazifikasi, ini bilang wah gitu tuh dianeks gitu. Terus aja Mm-mm. tiba-tiba yang ini bilang, yang Rusia bilang ini punya biolabs gitu. Terus China bilang tuh kan US, lu nunjuk-nunjuk gue ini sebenarnya punya lu. Iya. 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 Sangat apa ya? Memang kompleks dengan geopolitik dunia ini. Geopolitik dunia Gak sangat-sangat bisa kompleks. gak bisa gampang kita nuduh bahwa ini pasti salah gitu, ini pasti benar gitu. Jauh lebih susah sih. Betul. Yang bisa paling kita diskusikan dan ya coba ngobrolin dulu gitu. Betul. Mm. Meskipun nanti ini apa perang ini mungkin nanti berakhir Mm. ya, dan pasti berakhir ya. Mm-mm. Maybe few years ahead gitu, ke depan kita akan lihat ke belakang bahwa kayaknya sih karena ini adalah pertentangan dari dua negara yang besar, sejarahnya akan jadi dua gitu. Oke. Yang versi Barat akan versi Barat, yang versi Rusia akan versi Rusia. Mm-mm. Berbeda dengan sejarah-sejarah yang kita tahu di masa lalu. Kenapa? Karena di masa lalu kan
stream of information nggak sebebas sekarang Iya, iya. gitu. Masa lalu itu mainstream media ya dikontrol oleh West. Mm-mm, mm-mm. Jadi selalu kita mendengarkan sejarah versi West, betul nggak? Iya. Mm-mm, Selalu seperti itu. Contoh eh, yang Bapak pernah bahas di kelas dulu, mm-mm, waktu ini pelajaran juga ya, teman-teman, waktu Amerika 2003 menyerang Irak. mm-mm. Kan beberapa kali nyerang Irak tuh, Iya. ya kan? Eh, Terakhir itu diserang Irak karena dibilang punya senjata biologis. Mm-mm, Nah, Amerika eh, apa ya, mengajukan lah ke PBB untuk masuk ke Irak, mm-mm. ya kan? Kalau menurut sejarahnya, lalu PBB nyuruh satu profesor, saya lupa ya, mimpin tim gitu ya, Dokter Hans siapa ya kalau nggak salah, datang ke sana ngecek gitu, Mm-mm. apakah benar Irak punya senjata biologis. Menurut reportnya, dia bilang tidak, Irak tidak punya senjata biologis. Mm. Oke. Tapi toh pada faktanya Amerika tetap masuk ke Irak. Saddam Hussein diturunkan. Iya. Mm-mm, Lalu dia mulai merangsak kemana, ke Libya dan so on dan so forth gitu. Terus mm-mm. terjadi kekosongan kekuasaan. Lalu munculnya yang namanya ISIS ya. Iya. ISIS itu kan basisnya di Irak juga, Irak dan Libya gitu, Mm-mm, ya kan. Tapi tetap kalau berdasarkan sejarah yang kita tahu bahwa selalu dibilang bahwa Irak ini punya senjata biologis. mm-mm, mm-mm. Karena zaman itu stream of information-nya memang udah ada internet ya, udah mulai ada internet, tapi tidak semasif yang kita tahu sekarang. Iya, iya. Di Tahun mana orang 2003 mah. Iya. kita bisa bikin podcast apa segala macam kan. Mm-mm, Tiap orang punya versinya. Dan kalau zaman dulu kayaknya mungkin sumber informasi yang kita tahu itu dari TV, mm-mm. jarang-jarang dari internet kan, Iya, iya. dari koran gitu kan. Mm-mm, Tapi kalau sekarang sumber informasi bukan hanya dari itu, bahkan dari be it true or not gitu ya, tapi sosial media menjadi salah satu platform Iya. di mana Mm-mm, sejarah didiskusikan dengan bebas gitu, mm-mm, mm-mm. Iya. meskipun itu sejarah yang benar atau yang tidak gitu kan. Mm-mm. Iya. Jadi ini kalau saya lihat pasti dua pihak ini akan kekeh dengan versinya sendiri. Jadi nanti guru sejarah di berapa puluh tahun ke depan bakal lebih susah lagi dibanding Bapak. Lebih susah, tapi tetap kita pasti akan pegang kurikulum yang disediakan pemerintah. Itu Iya. udah pasti lah. Mm-mm. Ya, namanya kita ngajarin satu bangsa, ya harus punya satu komando kan. Mm-mm. Nggak mungkin istilahnya kita sebagai guru ngajar seenak-enaknya kan. Mm-mm. Mm-mm. Jadi ngaca murid kita cilaka gitu. Iya. Oh.